Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir melalui daring, di sini tercatat ada beberapa peserta dari lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi bidang hukum, dan kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang hadir secara luring. Jadi pagi hari ini kita akan mengikuti sosialisasi mengenai perancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang 12 tahun 2011. Tentu saja acara pagi hari ini tidak lengkap kalau tidak ada kehadiran dari Kementerian Hukum dan HAM. Selamat datang narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau kita mengikuti perjalanan akhir hari ini, kita sudah memiliki Undang-Undang 13 tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Kalau kita perhatikan, memang salah satu kebutuhan kemudian diundangkannya Undang-Undang 13 tahun 2022 adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlunya kita memiliki dasar hukum guna mengatur Omnibus Law, jadi cara penyusunan perundang-undangan melalui Omnibus. Namun demikian, kalau kita teliti lebih lanjut, di Undang-Undang 13 2022 itu banyak hal yang juga diatur kembali dan disempurnakan. Yang pertama adalah tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu menambahkan metode Omnibus pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga adanya ketentuan mengenai perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan suatu undang-undang. Kemudian juga yang paling kita sering bicarakan akhir-akhir ini adalah mengenai meaningful participation dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik yang kita pahami bersama itu dicantumkan dalam pasal 97B Undang-Undang 13 2022. Kemudian juga mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkupnya tugasnya terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Juga mengubah teknik penyusunan naskah akademis dan mengubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi kami mengharapkan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM dapat berbagi ilmu dan juga pengalaman terkait dengan penyempurnaan dari Undang-Undang 12 2011, yaitu perubahan kedua yang dituangkan dalam Undang-Undang 13 2022. Nah kemudian kalau kita pahami bersama, Undang-Undang 13 2022 tidak semata-mata tadi terkait dengan meaningful participation, tetapi juga merupakan era baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi meaningful participation sudah kita definisikan, yaitu right to be heard, right to be explained, right to be considered, ya. Jadi ini merupakan tiga hal yang merupakan sendi-sendi dari meaningful participation. Kemudian juga terkait dengan pasal 97B, yaitu penyusunan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronis. Itu kemudian kita juga saat ini sedang merancang RPPS. Jadi kami nanti mengharapkan kami dapat memberi masukan kepada Kementerian Hukum dan HAM mengenai bagaimana cara menyusun peraturan perundang-undangan tersebut secara elektronik. Dan ini sudah banyak dilakukan di Kementerian Keuangan. Jadi kami diharapkan nanti kita dapat berbagi, termasuk berbagi aplikasi bagaimana kita menyusun peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, dalam setiap tahapan pembentukan, tetapi juga tadi dalam konteks nanti evaluasi dan juga penyempurnaannya. Jadi pagi hari ini sangat berbahagia kita bersama-sama dapat berkumpul dalam momen melalui luring maupun daring. Ini merupakan satu hikmah dari adanya penggunaan IT dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari, dan semoga Bapak Ibu sekalian dapat nanti memahami mengenai arti pentingnya prosedur dan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti diatur dalam Undang-Undang 13 2022. Selamat untuk melakukan diskusi, dan nanti kita pada waktunya dapat memanfaatkan momen pagi hari ini ya untuk dapat
mendapatkan manfaat dari bagaimana cara kita melakukan perancangan undang-undangan dengan atau melalui Undang-Undang 13 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.